Kelompok orang asing gila ini memainkan permainan kebenaran atau tantangan. Kepala botol berhenti di hadapan Stephen. Semua orang di situ tertawa karena dia sangat diam dan tidak suka berbicara. Jenny bertanya apa yang akan dia pilih. Stephen menjawab dengan terbata-bata bahwa ia memilih kebenaran. Siapa sangka Jenny menanyakan pertanyaan yang paling memalukan. Kamu paling ingin berhubungan dengan siapa di sini? Stephen memilih Joan dengan malu-malu. Ini membuat kekasih Joan tidak bisa menahannya. Dia merasa dia diremehkan. Jadi dia memukul Stephen dan memarahinya dan berkata, "Kamu benar-benar menganggap saya adalah udara." Lelucon ini sedikit kelewatan. Tapi siapa pernah berpikir karena permainan sederhana ini akan membawa dampak besar pada mereka. Setelah tamat mereka mendapat undangan untuk pesta di rumah Stephen. Tapi anehnya rumahnya tertutup dan seperti tidak ada orang di sana. Di saat itu juga asisten rumah tangga berkata pada mereka bahwa pestanya di gubuk kecil. Mereka datang ke gubuk kecil di hutan. Yang menyambut mereka bukanlah Stephen, melainkan adalah kakaknya Mike. Setelah masuk dia berkata pada semua orang bahwa Stephen masih berada di luar negeri. Jika tidak keberatan mereka bisa bermain di sini semalaman. Semua orang tidak keberatan dan menyetujuinya. Lagian mereka bisa meminum alkohol mahal. Malam itu Mike melihat semua orang bosan. Jadi dia mengusulkan bermain permainan kebenaran atau tantangan. Semuanya sangat senang. Bukankah itu yang mereka ingin mainkan? Permainan dimulai. Mike menahan botol itu ke arahnya. Dia juga tidak banyak basa-basi. Mereka belum sempat bertanya. Dia pun langsung mengatakan kebenaran. Dia berkata bahwa adiknya tidak berada di luar negeri. Baru-baru ini dia gantung diri di dalam gubuk ini. Mendengar itu mereka semua ketakutan. Kemudian dia berkata lagi, sebelum adiknya mati dia mendapat sebuah kartu ucapan. Penyebab kematiannya berhubungan dengan kartu ini. Dan orang yang mengirim surat ada di antara kalian. Selama kalian mengakuinya maka akan baik-baik saja. Tentu saja tidak ada yang mengakuinya. Setelah mereka tahu mereka dibohong ke sini, mereka pun tidak ingin berada di sini lagi. Namun tentu saja bukan hal yang mudah untuk pergi. Dengan cepat Roy yang tidak patuh dikalahkan. Lalu selanjutnya Jenny. Mike memberi peringatan keras. Ini adalah akibat jika tidak patuh. Tapi Harry tidak mau menyerah. Dia bahkan diam-diam menelepon. Sehingga dia tertembak sekali lagi. Jarinya pun hilang karena itu. Hal ini membuat semua orang patuh. Mike juga mengancam Alex untuk mengikat mereka. Kemudian permainan dilanjutkan. Botol itu berhenti di hadapan Joan. Dia memilih kebenaran. Mike menanyakan pertanyaan yang sama. Menurutmu siapa yang paling memungkinkan mengirim kartu ini? Dia tidak ingin menjawab. Ternyata semua orang bersikeras tidak ingin mengatakannya. Maka permainan akan dilanjutkan. Kali ini botol mengarah pada Roy. Dia memilih tantangan. Mike dengan tidak ragu mempersiapkan seember asam sulfat dan air. Pria ini benar-benar gila. Dia memasukkan selang sepanjang setengah meter ke tenggorokan wanita. Kemudian menyuruh Roy memilih ember mana yang akan dia buka. Jika benar maka Joan akan tetap hidup. Lalu bila salah maka dia akan mati. Tapi Roy benar-benar kaget. Dia berkata dia tidak ingin memilih. Mike berkata padanya dengan tenang. Jika kamu tidak memilih maka aku yang akan memilih. Jika begitu Joan sudah pasti mati. Tapi dia juga memberi sebuah petunjuk bahwa dirinya adalah orang kidal. Pada akhirnya Roy memilih membuka sebelah kiri. Lalu ketika dibuka, cairan bening perlahan mengalir ke dalam mulut Joan. Tak lama kemudian air keluar dari mulutnya. Untungnya kali ini pilihannya benar. Kemudian permainan dilanjutkan. Botol itu mengarah pada Mike. Dia memilih kebenaran. Semua bertanya padanya hari itu ada begitu banyak orang di sana. Kenapa dia harus membohongi kami ke sini? Mike berkata pada mereka. Karena di dalam kartu itu hanya ada foto kalian berlima. Setelah itu botol terus berputar. Kali ini mengarah pada Jenny. Setelah tantangan yang mengerikan sebelumnya, dia hanya bisa memilih kebenaran. Siapa sangka Mike justru bertanya padanya. Kamu ingin membiarkan siapa memainkan tantangan? Atau dirinya sendiri? Jenny benar-benar kaget. Tentunya dia tidak mungkin memainkannya. Jadi dia memilih Roy dengan pasrah. Dengan begitu mulut Roy dimasukkan selang air. Permainan telah sampai di titik ini. Dan masih belum ada orang yang bersedia mengakuinya. Berapa orang yang akan mati karena ini? Meskipun semua orang memarahi Mike. Tapi dia tidak menghiraukannya. Tampaknya sebelum mengetahui kebenarannya, dia tidak mungkin akan berhenti. Kali ini giliran Harry yang akan memilih.
Dia tetap memilih sebelah kiri. Sayangnya Roy tidak beruntung. Tak lama kemudian mulutnya mengeluarkan darah. Dan kejang-kejang dengan menderita. Kematian itu sangat tragis. Alex yang melihat di samping juga ketakutan. Apakah ini permainan yang dimainkan orang normal? Jangan-jangan dirinya akan menjadi yang selanjutnya. Jadi dia segera menyembunyikan sebuah pisau. Saat ini masih belum ada orang yang mengaku. Permainan terpaksa harus dilanjutkan. Dan saat itu ada seseorang yang datang. Permainan hanya bisa dihentikan sementara. Siapa yang akan datang ke hutan pada larut malam? Setelah dilihat itu adalah teman Alex. Mike menyuruhnya untuk mengalihkannya. Siapa sangka karena temannya merasa penasaran. Dia bahkan ingin ikut bermain. Tak peduli apapun yang dikatakan Alex. Dia tetap bersikeras tidak mau pergi. Melihat Alex tidak bisa mengatasinya, Mike akhirnya keluar. Setelah pertempuran beberapa saat, dia memberikan pistol itu kepada Alex. Dia terpaksa harus membunuh temannya. Karena dia tahu jika tidak melakukannya, maka dirinya pasti akan mati. Saat ini dia sudah terlibat. Beberapa orang di dalam rumah mengambil kesempatan sebelum mereka masuk. Joan menemukan sebuah gergaji, kemudian memotong lakban di tangannya. Tapi karena sisa waktu yang tidak banyak, dia akhirnya melarikan diri terlebih dahulu. Seorang wanita mengetuk pintu pada tengah malam. Sayangnya tidak ada yang menjawab. Di momen krisis dia tidak mempedulikan itu. Dia masuk ke dalam rumah itu. Rumah itu kosong dan tidak ada orang. Dia berjalan ke depan dengan berani. Kemudian dia melihat ada cahaya di ruangan depan. Dia kaget begitu dia masuk. Ternyata Stephen tidak mati, bahkan sedang menyaksikan siaran langsung di gubuk itu. Tapi dia sudah lumpuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat itu juga asisten rumah tangga masuk. Dia mengambil pistol dan mengarah pada Joan. Dia menjelaskan Stephen gagal bunuh diri, menyebabkan otak kehilangan oksigen. Kemudian dia menjadi lumpuh. Semua ini disebabkan oleh kalian. Tapi hal ini tidak berhubungan dengannya. Melihat pose asisten ini, pasti dia tidak akan membiarkan Joan. Jadi dia segera bersembunyi ke bawah kasur. Kemudian mengambil pisau di leher Stephen. Melihat itu asisten hanya bisa keluar. Wanita ingin melarikan diri. Alhasil keduanya berkelahi. Dalam pertikaian wanita tidak sengaja menekan pistol. Setelah membunuh asisten rumah tangga. Saat ini Mike juga tiba. Meskipun dia segera menembak dan mengenai tubuhnya, tapi dia tetap datang kemari. Dia benar-benar luar biasa. Dengan begitu Joan ditaklukkannya. Lagian dia sudah mengetahui kebenarannya. Maka dia tidak perlu hidup lagi. Setelah membiarkan adiknya melihatnya sejenak, dia langsung mematahkan leher wanita itu. Joan pun mati. Di sisi gubuk kecil ini, mereka akhirnya juga mengetahui jawabannya. Ternyata kartu itu dikirim oleh Alex. Saat itu dia hanya kagum karena rumah Stephen sangat kaya. Jadi dia sengaja mengganggunya. Jadi dia mengirim kartu mengejek jiwa Stephen yang suci. Tapi dia tak menyangka karena sebuah kartu, dia membuat begitu banyak orang mati. Setelah kebenaran terungkap, Jenny juga tahu bahwa mereka tidak bisa hidup. Jadi dia ingin memakan sedikit narkoba untuk mengurangi rasa sakit. Alex memberi kepadanya dengan tidak ragu. Alhasil jarinya digigit putus olehnya. Dia harus mencari teman walaupun dia mati. Jenny melepaskan lakbannya, kemudian mendorongnya mengenai paku. Akhirnya Alex pun mati di tempat. Di saat keduanya ingin pergi, Mike membawa adiknya kembali. Tapi kali ini wanita memegang pistol. Dia menembak dengan pasti begitu dia bertemu iblis. Kemudian menyiramkan asam sulfat ke wajahnya. Lalu mengikatnya di sebuah kayu. Awalnya saya kira semuanya akan berakhir. Siapa sangka Jenny seperti ingin mengatakan sesuatu. Jadi dia menyuruh Harry menunggunya di mobil. Saat ini dia juga mengatakan kebenarannya. Ternyata dia juga menjadi penyebab Stephen bunuh diri. Sebelumnya dia sudah tahu bahwa dia adalah orang kaya. Kemudian dia sengaja menggodanya untuk melakukan hubungan. Kemudian merekamnya. Dan menjadikannya sebuah ancaman. Berharap bisa mendapatkan banyak uang dari sana. Tapi yang tak disangka adalah Stephen takut ketahuan. Jadi dia memilih bunuh diri. Dan Jenny mengatakan itu semua. Ini sama saja adalah penghinaan kedua kalinya bagi Stephen. Sebagai penganut agama, bagaimana dia bisa menahan itu semua? Jenny juga tahu. Jadi dia memasangkan sebuah bom waktu di tangannya, agar dia memutuskan sendiri. Kemudian dia pergi meninggalkan gubuk itu. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan. Film ini berakhir di sini. Saya pikir orang yang tersisa kedepannya tidak berani memainkan permainan ini lagi.